Setelah 1 tahun kita nggak aduin kamera HP, akhirnya comeback lagi Best-in-Dotech kamera blind test, dimana kita aduin 3 kamera HP. Di sini ada Huawei Pura 80 Ultra, terus ada Vivo X200 Ultra dan Galaxy S25 Ultra. Jadi ini bisa dibilang perang antara kamera HP Ultra ya, mana yang paling ultra, mana yang paling bagus. Kita langsung cekin aja di video ini ya. Gue udah nggak tahan nih, mau ngecekin foto dan videonya. Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke blind testnya ya, spill foto dan videonya, gue pengen kasih tahu peraturan untuk blind test episode ke-17 ini. Jadi di blind test ini kita akan menerapkan sistem poin ya, yang mana kalian bisa lihat nih contohnya di layar. Di foto ini ada pilihan A, B, atau C. Kalian pilih aja mana yang paling bagus, misalkan gue pilih yang A, dan nanti akan di-reveal jawabannya. Dan di sini gue dapat Huawei ya, jadi poinnya itu untuk Huawei, 1 poin aja. Dan ini berlanjut sampai 10 foto dan 3 video, jadi total nanti ada 13 poin. Nah, gue juga mau ngajak kalian buat sama-sama menilai ya hasil fotonya, dan nanti ditulisin aja di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Dan keep in mind juga, di video ini gue sama sekali belum lihat hasil foto dari ketiga kamera ini. Karena yang ngambil itu sebenarnya bukan gue, tapi Haris dan Ko Malvin. Jadi kita sama-sama react bareng ya hasil-hasil foto di blind test episode ke-17 ini. Tapi sebelum itu gue pengen bacain buat spek kameranya dulu nih. Dari yang Huawei Pura 80 Ultra, dia pakai main kamera di 50 megapiksel, 1 inci ya. Terus ada telefotonya, yang satu itu 3,7 kali, dan yang satu lagi 9,4 kali. Terus ada lensa ultrawide-nya juga di 40 megapiksel, dan terakhir selfie di 13 megapiksel. Buat Vivo X200 Ultra, dia pakai 50 megapiksel main kameranya, dan dia ada telefoto di 200 megapiksel juga dengan 3,7 kali optical zoom. Ultrawide-nya di 50 megapiksel dan selfie sama di 50 megapiksel juga. Dan terakhir untuk Galaxy S25 Ultra, dia pakai 200 megapiksel main kamera. Telefotonya itu dia pakai 10 megapiksel yang 3 kali, dan ada periskop telefotonya juga di 50 megapiksel yang dia pakai 5 kali optical zoom. Ultrawide sendiri dia pakai 50 megapiksel dan selfie-nya di 12 megapiksel. Sekarang kita langsung masuk aja ke blind test-nya yuk. Haris. Oke, ini. Terima kasih. Ini mencet ke bawah aja ya. Oke, mencet ke bawah. Tapi tunggu react dan jawabannya dulu. Oke, siap. Oke, pertama kita akan ngecekin untuk hasil foto ultrawide-nya dulu nih. Dan di sini gue ada buku buat nyatet. Kalian juga bisa nanti catet ya di kolom komentar buat hasil jawabannya. Kalau misalkan gue ngelihat antara 3 hasil foto ini, jujur gue terpikat sama yang hasil C. Kenapa? Karena gue menilainya C itu satu yang paling natural dari segi shadow-nya, nggak terlalu pekat kayak B, dan nggak terlalu di-boost gitu ya, di A. Karena A nih menurut gue agak naik gitu shadow-nya, dan exposure-nya juga naik banget. Jawaban gue C. Oke, kita langsung reveal aja jawabannya. A, B, C di potret pakai kamera apa? 3, 2, 1, boom! Huawei! Vivo itu karakternya memang suka nge-boost banget gitu. Ya gue nggak tahu sih kenapa Galaxy ini nurunin exposure-nya banget, tapi ya Huawei Pura 80 Ultra naturalnya dapet, segala macam dapet. Oh ya tadi terakhir ya, luas tangkapannya atau focal length-nya ya. Bisa dibilang ini Huawei lumayan lebar ya. Galaxy juga lebar, kalau Vivo nggak terlalu lebar nih gue liatnya. Sekarang kita langsung cek hasil foto kedua. Main kamera outdoor close up ya kayaknya Riz ya. Karena yang B ini entah kenapa depth of field-nya nggak begitu berasa ya ketimbang A dan C. Tapi kalau misalkan kita nilai ya, kita nilai bareng-bareng. Gue mau pixel peeping juga. Kita lihat yang A dulu. Wih, soft sekali ini. Kita lihat yang B tajam, dan yang C oke. Ini sebenarnya tajam, tapi gue melihat warnanya itu di-boost banget ya, Vivo banget nih C. Rasanya gue akan memilih, aduh gue pengen B, tapi depth of field-nya kurang nih. Tapi gue pilih yang C. Kalian pilih yang apa? Tulis aja. 3, 2, 1, bah! Sudah kuduga kan, Vivo. Nih, yang tengah Huawei bener. Aduh. Galaxy kenapa ya? Galaxy kenapa nih? 200 megapiksel. Sensornya besar. Tapi mungkin dia punya jarak fokusnya nggak begitu deket kali ya. Oke, kita cek untuk hasil foto yang ketiga yuk. Nah, yang ketiga masih main kamera, dan ini indoor.
Ini menilai dari segi warna berarti ya, karena ini makanan juga. Hasil yang C itu menurut gue paling memikat di mata gitu ya, dan dia detailnya juga mantep banget nih. Kalau kalian pixel peeping tuh ya, dicekin, ini karagenya tajem gitu. Telurnya juga, nikmat. Buat yang B sendiri, fokusnya di satu titik aja, di bagian tengah-tengah banget karagenya tuh, dan daun yang warna hijau. Dan terakhir, si paling cerah ini, ini menarik juga sih. Dari segi detail juga dia rata, dan warna dari makanan juga ini sangat-sangat pop, pekat banget gitu. Jadi kalau misalkan pilih antara ketiga hasil foto ini untuk makanan, main cam, indoor, gue akan pilih yang C ya. Kenapa? Karena yang A menurut gue terlalu nusuk gitu ya warna makanannya. Mungkin beberapa orang akan suka. Yang B sih enggak banget gue. Antara yang A atau C, tapi gue menilai yang C lebih pas lah, lebih oke, lebih naturalnya dapet. Wah, ini dari tadi C mulu ya, kenapa ya? 3, 2, 1, pum! Huawei lagi! Oke. Nah, ini Galaxy kenapa ya? Aduh, setahu gue soalnya Galaxy itu salah satu kamera yang oke nih buat makanan. Malah berasa kurang ya, kayak gelap, I don't know, exposure-nya terlalu rendah, terus warna makanannya juga nggak terlalu pop. Mungkin memang harus dinyalahin tuh mode food-nya ya. Kalau misalkan nggak dinyalain ya jadinya kayak gini. Tapi kalau kalian gimana? Milih yang A atau B atau C? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita lihat untuk hasil foto yang keempat. Oke, hasil foto keempat ini full sensor. Berarti ada ininya lagi, ada zoom-nya lagi ya. Oke, crop-nya ini langsung ke tulisan banner. Libur telah tiba. Oke, gua sangat-sangat bisa melihat tulisan ini di B ya. Yang A itu udah mulai liour jadinya liour. B-nya jadi O. Kalau yang C ini masih bisa kebaca, tapi udah agak-agak ngeblur dikit ya. Wah, yang B sih kacau sih ini, full sensornya ya. Jadi jawaban gue B untuk yang full sensor ini. Kita langsung cek aja jawabannya, apakah B yang sensornya paling besar atau bukan? Kita cek. 3, 2, 1. Apa-apaan ini? Oke. Jadi, Huawei dan Vivo itu sama-sama 50 megapiksel, tapi entah kenapa Vivo ini bisa memaksimalkan banget full sensornya, atau dia pakai pixel binningnya itu bener-bener kayak maksimal gitu ya. Kita bener-bener crop ini jauh banget ya. Sampai tulisan si 5.799.000 itu kelihatan banget loh di Vivo. Sekarang kita cek untuk hasil foto yang kelima. Oke, hasil foto yang kelima ini pakai telefoto 3,7 kali ya, pakai lampu yang seadanya aja di dalam mall. Oke, dari segi detail ketiganya bagus, sama-sama oke. Yang B itu menurut gua warnanya lebih pekat ya, lebih pekat ketimbang yang C. Kalau C itu agak-agak off gitu, berasanya agak off. Kita bisa lihat di warna yang melon kuningnya ini di sebelah kanan atas, dan di kayu yang itu loh, lemarinya itu loh. Warna kayunya itu lebih pekat yang B. Ya, oke, gue pilih yang B. Kalian gimana? Kita cek langsung ketiga hasil foto ini diambil pakai kamera apa. Oke, 3, 2, 1, pum. Oish, Huawei lagi. Menarik. Oke, kita langsung lanjut aja ke foto yang ke-6. Oke, foto ke-6 ini telefoto lagi, tapi pakai yang 5 kali. Nah, yang 5 kalinya ini yang menarik. Kenapa? Karena Huawei dan Vivo itu dia pakai digital zoom-nya. Hanya Galaxy yang pakai optical di telefoto 5 kalinya. Oke, ini di crop ke arah jamnya ya. Wow, langsung kelihatan C ini bener-bener tajam ya. Oh, never mind. Yang C ini bukan bener-bener tajam, tapi ini sharpening banget. Ini sharpening banget yang C. Tapi kalau untuk telefoto 5 kali, tentu gue pilih yang A. Karena satu dari segi detail dia lebih natural. Dan warnanya juga walaupun dia ngebus, tapi nggak terlalu gimana banget lah ya. Warna dari daunnya ini masih bisa diterima sih. Kita langsung cek aja hasilnya. 3, 2, 1, boom! Wah, betul sekali. Oke. Ini kenapa ya? Yang Galaxy ini bisa kalah dengan Vivo. Padahal Galaxy ini pakai optical di 5 kali. Sedangkan Vivo ini dia opticalnya ada di 3,7 kali. Jadi dia pakai si digital zoom-nya ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke foto yang ke-7. Oke, yang ke-7 ini adalah hasil portrait
dengan zoom 5 kali. Dan kalau misalkan kita lihat portraitnya di sini, dari segi kerapihan bokehnya dulu ya. Wow, yang B sangat-sangat presisi. Yang C ini udah kelihatan ada bokeh yang kurang tepat di bagian atas kacamata itu ya. Kalau dari potongannya, B menurut gue yang paling bagus. Tapi dari segi warna nih, yang A cerah banget. Tapi menurut gue yang paling oke itu yang B. Kenapa? Karena satu, nggak apa adanya kayak C. Kalau C ini kalian bisa lihat, dia punya kerutan wajah, dia punya pori-pori dan segala macam. Ini kelihatan banget. Gue akan memilih B sih. Gue akan memilih B untuk portrait 5 kali ini. Sekarang kita lihat hasilnya. A, B, C dipotret pakai kamera apa? 3, 2, 1. Oh, Vivo. Oke. Menarik nih. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke foto yang ke-8. Nah, ini malam-malam ya, low light. Dia pakai tele 10 kali. Ketiganya di digital zoom ternyata ya. Huawei paling mendekati optical zoom-nya ya, karena dia di 9,4 kali. Ini warnanya beda banget, totally beda. Gue yakin B ini nggak seperti aslinya, Riz. Kita lihat crop-nya. Nah, oke. Wah, tapi susah juga nih. Walaupun yang B ini dari segi warna terlalu biru ya, gue ngelihatnya ya. Tapi dia punya detail yang paling oke loh. Yang A ini udah mulai noise kemana-mana, berasa banget. Yang C, detailnya oke, tapi nggak sebaik yang B. Ini yang bikin bingung sebenarnya, antara B atau C. Kalau yang B warnanya ini agak off, yang C warnanya bener, tapi detailnya B yang lebih oke ketimbang C. Oke, gue pilih yang C. Kita langsung lihat hasil fotonya. 3, 2, 1, boom. Oh, Vivo lagi bro. Gile. Oke, sekarang kita cek untuk hasil foto yang ke-9. Oke, foto yang ke-9 ini low light lagi, tapi pakai main kameranya. Ya, kita pixel peeping. Sebelah kiri yang A. Oke. Wah, yang B ini detailnya oke banget nih. Walaupun dari segi color temperaturnya ini kuning banget. Dan yang C sendiri, ini dia dari segi detail oke. Warna juga nggak terlalu ngebus. Tapi entah kenapa dia malah jadi lebih ke cold. Sejujurnya gue akan langsung terpikat ke yang B. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, gue milih yang C nih. Oke, sekarang kita langsung lihat aja hasil foto untuk main kamera low light ya. A, B, dan C difoto pakai kamera apa? 3, 2, 1, boom. Vivo! Oke. Huawei kenapa jadi kuning ya warnanya ya? Galaxy still Galaxy. Ngambil apa adanya yang ada di sana. Naturalnya paling dapet di situ lah ya. Oke, kita cek untuk hasil foto yang ke-10. Foto terakhir nih ya. Foto ke-10 adalah selfie. Oke. Nah, untuk foto selfie sendiri, ini beda-beda dari segi focal length-nya ya. Seharusnya C yang focal length-nya paling kecil ya, karena dia lebar banget nih. Sampai ke bagian tangan itu kelihatan banget gitu. Ya, gue akan pilih yang B. Kenapa? Karena satu tadi dari skin tone yang paling pas ketimbang yang A, agak kemerahan. Tapi mungkin beberapa dari kalian akan milih yang C juga, karena yang C itu ready to post dan dia juga lebar banget ya. Jadi kalau kita mau grup selfie, enak aja gitu. Atau gue pilih yang C ya? Nggak deh, gue pilih yang B. Itu kan subjektif banget ya. Gue pilih yang B. Kalau kalian pilih yang C, tidak masalah sama sekali. Oke, kita cek untuk hasil fotonya. A dan B dan C. Jawabannya adalah, boom, Vivo lagi, bos. Haiya, ini gimana ini loh? Gue juga tadi pengennya sih yang C sih, karena tadi lebih fleksibel. Gue pengen foto bareng sama temen dan gue pengen post langsung, itu lebih mudah yang C. Tapi menurut gue untuk segi seimbang ya, natural, yang B paling oke sih. Sedangkan yang A, Galaxy, ini entah kenapa wajah Feren itu jadi agak kemerahan. Jadi muka jeruk. Tolong diedit wajah Feren jadi muka jeruk. Oke, berarti dari hasil foto, 10 foto yang gue pilih, itu Vivo ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 7 hasil foto Vivo. Dan 1, 2, 3 itu Huawei. Sedangkan Galaxy, I'm sorry to say, bukannya fotonya jelek ya. Natural banget, detailnya oke. Tapi gue tidak pilih karena samping-sampingnya itu lebih memikat di mata, gitu ya. Tapi belum beres, kita cek hasil videonya yuk. Oke, sekarang kita testing video ya di kamera belakang dari ketiga smartphone Ultra ini ya. S25 Ultra, Pura 80 Ultra, dan X200 Ultra. Mungkin kalian bisa lihat bedanya nih ya langsung ya di angle atau di bagian Vivo di mana dia lebih tight. Sedangkan sisanya itu kurang lebih sama ya. Dan kita coba lihat kestabilan kalau kita lari.
Oke, sip. Oke, yang gue notice di sini adalah seperti tadi Ko Marvin ngomong ya, Vivo paling tight, yang A yang paling tight gue ngelihatnya. Warnanya sendiri juga yang A itu kayak agak kekuningan gitu ya. Tapi yang paling bikin gue salah fokus adalah yang B. Satu, karena dia punya stabilisasi pas jalan, itu oke banget loh. Oke banget ketimbang yang C. Yang A oke, tapi karena dia tight. Jadi ya, yang B itu stabilnya oke, detailnya oke. Jadi untuk yang video tes yang pertama ini, gue pilih A. Pilih B. Kenapa gue pilih A? Kita langsung lihat aja hasilnya. A dan B dan C diambil pakai kamera. Boom! Vivo kenapa jadi ini ya, seperti yang Ko Marvin bilang ya, jadi agak tight ya. Apa karena dia pakai Ace? Nggak pakai Ace ya? Mungkin karena focalingnya aja. Dia Oke. main kameranya di 35. Main kameranya di 35 mm. Oke, jadi itu udah ngezoom banget. Oke, ini jawabannya akan subjektif banget sih. Oke, lanjut kita ke video yang kedua. Oke, sekarang kita akan ngetes zoomnya nih. Dari ini kan lagi di main cam, kita ke ultra wide dulu. Balik lagi ke main cam. Kali 3. Dan zoom kali 10. Nah, yang mana nih? Yang transisinya paling smooth. Kita balik ke main cam lagi. Oke, dari segi smoothness, yang C ini sebenarnya paling mantep gitu ya. Pas kita zoom out, zoom in itu yang mulusnya tuh dapat banget yang C. Sedangkan yang B dan A masih oke, tapi nggak semulus yang C. Kalau dari segi warna, gue sejujurnya lebih terpikat sama yang A. Kenapa? Kalau yang B ini agak pucat ya warnanya, kayak pudar gitu. Kalau yang C, ini warna hijaunya tuh berasa, gimana ya, berasa artificial. Ya, berasa artificial banget gitu. Dari segi warna hijaunya terutama di danau dan tempat duduknya ini loh. Yang kan ada tempat duduk yang dari batu itu, dari konkrit. Nah, itu berasa hijaunya tuh ini banget. Artificial banget gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan harus pilih A, B, atau C, gue akan milih yang C ya. Karena satu, smoothness-nya lebih mantep. Dan warnanya juga walaupun dia agak artificial, tapi menurut gue masih oke lah. Ya, tapi ini sebenarnya agak susah sih, A atau C gitu ya. Gue akan pilih C sih. Jawabannya adalah... Boom! Wish! Galaxy. Pecah telur. Memang kita di studio juga sebenarnya pakai S25 gitu ya. Untuk B-roll, entah itu buat YouTube ataupun buat Reels, buat sosial media. Dan smoothness-nya juga memang bisa diandelin gitu. Tapi kalau misalkan gue diminta untuk video yang still gitu ya, mungkin gue akan pakai Pura next-nya karena warnanya ini lebih mantap ya kalau kita lihat dari videonya. Tapi ya. Oke, ini dia untuk kamera depan ya. Kita record di 4K 60 dari ketiga kamera ultranya. Dan ya, silahkan kalian nilai dari segi hasil, dari segi audio, dan sekaligus kita tes hari lagi. Menarik sih ya. Let me know. Silahkan didiskusikan di komen. Jujur gue terpikat sama A dan C. Yang B ini udah enggak lah, karena dia pucat banget. Oke, gue akan pilih yang C. Untuk yang A, B, dan C hasilnya adalah apa? 3, 2, 1. Oke. Boom! Untuk kamera depan. Huawei, nice! Untuk video sendiri, kalau misalkan bisa kita simpulin, Huawei ini punya warna yang memang agak warm. Detailnya dia dapet, tapi vokalingnya dia lebar juga ya untuk selfie-nya dan dipakai untuk lari, itu stabil minta ampun. Oke, kita sampai ke kesimpulan di mana kita akan hitung-hitungan nih ya dari hasil foto dan video. Untuk fotonya sendiri, gue lebih banyak memilih Vivo di 7 poin, Huawei ada di 3 poin, dan Galaxy masih EO ya, masih 0. Untuk video sendiri, dari 3 video gue pilih 2 yang Huawei, 1 yang Samsung Galaxy. Sedangkan untuk Vivo sendiri dia EO 0. Ya, jadi bisa dibilang untuk foto, Vivo ini bisa nangkep hasil foto yang mantep, entah itu di main kameranya ataupun telefotonya, terutama untuk portraitnya, yang gue lumayan amazed. Dari segi hasilnya itu mantep banget.
Dan selfie-nya juga ternyata Vivo bisa konsisten ya, bagusnya. Dan untuk low light-nya sendiri juga Vivo ini bagus ketimbang Galaxy dan Huawei. Sedangkan untuk Huawei sendiri, ultra wide-nya oke. Dia punya main kamera untuk indoor-nya tadi pas foto, pas foto buah-buah itu juga oke ya. Dan telefotonya 3,7 kali juga bagus. Sedangkan untuk Galaxy, walaupun gua nggak ada milih Galaxy sendiri, tapi gua bisa bilang dia yang paling natural. Kalau misalkan kita mau warnain, kita mau after editing fotonya, itu menurut gua yang paling gampang di Galaxy. Kenapa? Karena dia dari segi warna itu yang paling natural di antara lainnya. Detailnya juga dapat banget. Tadi pas portrait ya, kerutan wajah segala macam itu dapat banget. Kita bisa edit-edit lagi. Galaxy itu lebih ke arah natural. Dan dari segi video sendiri, gua lumayan amazed Huawei ini bisa kasih stabilisasi yang mantep banget, entah itu di main kameranya ataupun di selfie-nya. Sedangkan Galaxy masih oke untuk kita pakai zoom dan pakai B-roll segala macam. Sedangkan Vivo yang bukan jelek, tapi masih tidak sebaik Huawei dan Galaxy. Tapi gimana nih kalau kalian? Skornya untuk foto dan video mana yang menang? Kalian bisa tulisin aja di kolom komentar. Dan seluruh pendapat atau react yang gua ucapkan di video blind test ini semuanya subjektif ya, pendapat gua pribadi. Kalian pastinya punya pendapat sendiri. Jadi kalian bisa langsung taruh aja di kolom komentar. Kita saling berbagi, kita saling sharing di sana, saling belajar juga. Dan mohon maaf kalau misalkan gue ada salah informasi atau fakta yang mungkin keliru di video ini, kalian bisa betulin juga di kolom komentar. Dan selanjutnya, enaknya nih, kita blind testin kamera HP apa lagi. Apakah kita masuk ke ranah mid-range? Kan sekarang ada Honor dan segala macam ya. Yang menarik ada Huawei juga. Kalian tulisin aja di kolom komentar dan kita ketemu lagi di video blind test ataupun video gadget-gadget lainnya. Thank you guys. Ciao. Ternyata nih, Vivo tidak terkalahkan ya. Tapi Huawei sebagai pendatang baru, itu juga menarik banget.